Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan unit Pixen New ya. Pixen yang new, keluhan dengan motor sikring suka putus-putus ketika dinaikin atau dibawa jalan. Ini sikringnya putus-putus. Kita lihat sikringnya. Nah, sikring ininya nih udah tuh cadangannya udah. Cadangannya banyak nih. Tuh. Cadangannya banyak. Tuh sampai meleleh kayak gini nih. Nah, ini sebelumnya ini adalah garapan bengkel sebelumnya ya. Udah digarap sama bengkel. Terus ada salah satu sikring nih. Sikringnya hilang sih, jatuh kayaknya. Ini nih dililit pakai kabel ya. Si sikringnya itu bahaya ya buat si ECU-nya. ECU atau ECM-nya ini sangat berbahaya, nanti bisa jebol. Ketika si sikringnya putus-putus sama si bengkel itu dililit pakai kabel. Jadi ininya yang bakal putus, malah nanti yang bermasalah komponen-komponen kelistrikan yang lainnya. Lebih bahaya lagi ECU-nya yang jebol. Nah, ketika motor masuk sini, saya tanganin. Ini dari kabelnya ini udah saya solasi ya, udah saya benerin. Nih di sini kan ada banyak kabel dari masa, dari positif ya, dari keluaran aki, keluaran kunci kontak. Di sini ada kabel yang paralel ya. Kabel sambungan lah, intinya kabel sambungan yang di dalam sini. Itu bawaan pabriknya. Nah, saya juga dikelupas kabelnya, dirapiin. Takutnya ada komponen-komponen kabel yang nyatu ya. Jadi konslet itu masalahnya itu ada kabel yang nyatu. Masalahnya seperti itu, kabelnya ada yang nyatu. Kalau misalkan kabel yang nyatu, entah itu kabelnya terkelupas atau korosit atau nempel ke bodi rangka ya, rangka motor, itu mengakibatkan konslet dan sikringnya putus. Ketika sikringnya tidak putus, ketika dililit ininya, sikringnya tidak putus, maka yang konslet atau rusak itu ECU-nya atau ECM-nya. Nah, setelah saya kupas semuanya si kabelnya, saya seset, saya dicek ya bagian-bagian massa dan juga keluaran 12 voltnya atau ke positifnya itu tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang nyatu sama bodi, dan tidak ada nyatu sama 12 voltnya juga tidak ada. Ini sisa yang depannya nih, belum dirapiin untuk yang kabel depannya. Nah, kemungkinan yang bermasalah itu bisa dari kabel switch. Kalau untuk mekanik pemula ya, bisa dari switchnya yang bermasalah. Kalau misalnya switchnya terkelupas atau nempel ke bodi ataupun korosit ya, gesek-gesek ke bodi motor, itu juga menyebabkan sikringnya putus atau konslet. Nah, di sini dan juga biasanya ada yang beberapa channel yang bahas kerusakan seperti kayak gini. Ada yang dari sini nih, pertengahan di sini, ini juga udah saya solasi ulang, udah saya ini juga udah saya bongkar. Nah, di sini biasanya terkelupas, ngegesek ke bagian bodi. Nah, ketika ngegesek ke bagian bodi, si 12 volt atau positifnya itu menyebabkan konslet atau sikringnya putus. Tapi di sini tidak ada yang terkelupas ataupun yang nyatu sama massa. Di sini tidak ada. Di sini juga ke belakang tidak ada. Di bagian depan, di bagian leher juga aman ya. Ini ntar saya rapiin ulang. Ini aman, tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang nyatu. Ternyata setelah saya cek semuanya, masalahnya itu di sini nih. Masalahnya itu di switch ya, switch rem belakang. Dia itu tadi posisinya bukan seperti ini. Nah, switch rem belakang, masalahnya di switch rem belakang ininya terkelupas. Si karet
pelindungnya terkelupas, kemudian si karet pelindung, si kabelnya itu menyentuh dengan besi nih. Menyentuh dengan besi. Nah, setelah menyentuh dengan besi, maka terjadilah konslet. Konslet dan si krimnya mati. Nah, ketika kalian menemukan kasus yang sama, motor Pixen new atau Pixen old, yang kasusnya si krimnya mati-mati, cek dulu ya, bagian kabel bodinya cek dari ujung belakang sampai ujung depan. Kalau misalkan ada yang terkelupas, berarti masalahnya di situ. Tetapi kalau misalkan bagian kabel bodi aman, kita cek dari switch rem depan ataupun cek switch rem belakang, apakah dia ada yang terkelupas atau kena gesekan. Nah, ini kena gesekan, makanya nempel ke besi ya, nempel ke besi bodi. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bagi mekanik-mekanik pemula, kalau misal menemukan kasus Pixen kayak gini, mudah-mudahan dapat menyelesaikannya ya. See you next video, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.